Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Berikut pengertian dari teks eksplanasi. Sudah paham mengenai teks eksplanasi? Teks eksplanasi ini ditulis dengan tujuan menjelaskan apa dan bagaimana suatu peristiwa itu bisa terjadi. Teks eksplanasi terbagi menjadi 3 bagian atau menjadi 3 fenomena. Yang pertama adalah fenomena, yang kedua, dan yang terakhir adalah fenomena. Berikut beberapa contoh dari setiap fenomena. Contoh teks fenomena alam, misalnya angin puting beliung, gempa bumi, meletusnya gunung Merapi. Dari fenomena sosial mengenai kemiskinan, gengsi, dan wabah virus corona yang sampai saat ini kita masih dalam masa pandemi. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Fenomena budaya tentang melestarikan tari daerah, budaya angklung, dan yang terakhir adalah wayang. Ini merupakan hanya beberapa contoh dari fenomena teks eksplanasi. Fenomena alam banjir. Apa itu banjir? Banjir adalah suatu fenomena alam yang amat merugikan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sungai, danau, aliran air untuk menampung air dalam jumlah yang banyak, sehingga air meluap dan memasuki daerah sekitarnya. Ada 2 faktor penyebab terjadinya banjir, yaitu faktor alam dan faktor sosial. Faktor alam. Alam menghasilkan hujan deras yang terjadi dengan kurun waktu yang cukup lama. Akibatnya, daerah seperti penampungan air danau atau waduk akan meluap karena tidak bisa menampung kapasitas air yang masuk ke dalamnya. Faktor sosial. Faktor ini sering sekali menjadi penyebab terjadinya banjir. Hal ini terjadi karena kebiasaan manusia yang merusak alam, seperti penebangan hutan secara liar untuk membangun kawasan industri. Selain itu, membuang sampah sembarangan terutama ke sungai dapat mengakibatkan terjadinya banjir. Proses terjadinya banjir bermula dari entitas hujan yang cukup tinggi ditambah dengan penjumbatan saluran air oleh sampah-sampah dan penebangan hutan secara liar, sehingga kurangnya daerah resapan air yang mengakibatkan bencana banjir yang akan sangat merugikan. Berdasarkan pemaparan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa banjir tidak hanya terjadi karena faktor alam saja, melainkan juga bisa terjadi karena faktor sosial di mana manusialah yang menjadi pelakunya. Untuk itu, kita tidak hanya boleh menyalahkan alam saja, tetapi kita harus mempunyai kesadaran masing-masing akan lingkungan sekitar. Karena perilaku manusia itu sendiri sering menjadi penyebab terjadinya bencana banjir. Bagaimana anak-anak? Sudah memiliki gambaran mengenai apa itu teks eksplanasi dari contoh yang disajikan tadi? Mari sekarang kita berlatih untuk menelaah teks eksplanasi. Sekarang silahkan disiapkan LKPD-nya, tetap semangat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.